izin pimpinan atau pengamatan kami tumpahkan saja dengan waktu yang sedikit ini. Sebetulnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan izin lingkungan ataupun persetujuan lingkungan, sebetulnya P3GMK ini sebetulnya di tahun 2000 bukan ya, 2006 itu sudah ada persetujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang kita kenal dengan UKL gitu ya, dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup UPL gitu. Jadi ini sebetulnya perusahaan sudah punya sejak tahun 2006. Kemudian lagi di sekitar awal Januari ada masyarakat kita air manis yang langsung datang ke LH, kemudian di samping datang juga menyampaikan semacam bukan penyampaian adanya pencemaran lingkungan. Jadi untuk itu kita respon. Kalau tidak salah saya entah 1 hari atau 2 hari sebelum atau sesudah kedatangan perwakilan masyarakat air manis. Dan berangkat kami waktu itu saya lupa tanggalnya, didampingi oleh masyarakat air manis juga, kita berangkat ke tambang. Di tambang itu sebetulnya ya kita tidak tahu juga secara prosedurnya ya, masyarakat tidak boleh masuk, tapi karena kita ingin mengambil sampel, saya minta kepada jajaran dari Pak Ketua itu Pak Alam ya, supaya ada 1 orang pendampingan dari perwakilan masyarakat untuk mengambil sampel itu. Dan waktu itu kita didampingi masyarakat ini adalah Pak Idil. Waktu itu kita minta 1 orang. Ya, nanti ada pula ceritanya yang lain. Jadi setelah itu kita ambil sampel dan kita bawa ke UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Karena kita tidak punya untuk uji labor kita tidak ada. Jadi kita bawa hasil yang kita ambil sampel tadi, dan sebetulnya sudah banyak yang nelpon saya, mengapa kok belum keluar. Jadi memang janji kita dengan mereka itu tanggal 16 Januari ini harus ada hasilnya. Jadi karena belum juga ada, jadi tanggal 17 kita telepon langsung dan hasilnya sudah kita punya dari yang kita ambil sampel tersebut. Kalau menurut hasil labor ini dibawa Pak Bupati. Pertanyaannya adalah mengapa bisa ada semacam pemahaman ataupun semacam anggapan dari masyarakat seperti ini lautnya ya, yang kita dapatkan dari hasil uji labor kita seperti ini. Hasilnya di bawah buku mutu. Apakah ini perlu dengan orang perikanan kita lagi, saya tidak tahu gitu. Cuma yang jelas tugas kita dari lingkungan hidup Kabupaten Pasaman Barat sudah kita lakukan. Bahkan supaya ini karena waktu kita sedikit begitu ya, kepada P3GMK pun sudah kami berikan sensibilisasi supaya apapun yang kurang dalam dokumen kalau dulu kan tahun 2006 itu kan izin kan ya, izin. Kalau hari ini tentu kalau persetujuan lingkungan, cuman permasalahannya adalah kalau hari ini tentu kewenangan pusat lagi, tapi sensibilisasi sudah kita sampaikan baik secara lisan kepada pimpinan Indonesia maupun secara tertulis sudah kita sampaikan. Cuma tentu kita sampaikan hari ini, tentu hari besok harus selesai. Sudah kami sampaikan. Artinya apa? Mereka harus berubah dokumennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini P3GMK sampai di mana baru ada sanksi administrasi dari Bupati melakukan pengurusan persetujuan teknik lingkungannya? Ya, sebelum tambahkan juga ya. Ini sebetulnya nanti ada rekan saya nanti dari bisa menjelaskan ini secara teknis. Mengapa ini dikatakan di bawah mutu gitu ya? Nah, ini kan hasil uji labor di UPT
laboratorium kesehatan di Padang. Karena kita, kalau saya sekarang tadi menjelaskan angka-angka ini tidak jelas selesai, nanti saya teruskan. Nah, ini buktinya. Tunggu ada anggota saya di sini Pak. Yang secara teknis gitu. Jadi nanti saya bisa dijelaskan. Kemudian lagi kalau sanksi administrasinya sudah kita berikan, salah satunya adalah ketika di perusahaan itu ada kegiatan penambangan, prosesnya di sana tentu ada air limbah, kemudian air limbah ini harus ada lagi nanti tentu ada kolam ipalnya gitu ya. Itu belum ada dan itu yang kita sayangkan agar dokumennya di itu 1,8 ppm atau miligram per liter. Nah kan baku mutu maksimalnya itu 200 ppm Pak, 200 miligram per liter. Jadi dari hasilnya masih dalam. Jadi kalau mengenai pasti ada ini kan, ada fluktuasi. Oke, mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih. ada ini apa? Ada ini kata Bapak. Apa? Ya, secara singkat aja. Ada Iya, nggak memang kita dampak berubah baku mutu Pak. Apa istilah baku mutu itu pemerintah menetapkan Pak. dari hasil labor itu tidak bisa kita simpulkan. Ada dampak nggak kepada Tidak ada negara? pencemaran Pak. Tidak ada pencemaran. Kan jelas. Ya. Jadi tidak ada pencemaran. Ya. Baik, terima kasih. Kita siap lingkungan. Kawan mereka Kita harus Buat kami di akunting kami itu uang. Jadi nanti yang keluar ke bapak-bapak sini tidak 9.000 rupiah, lebih Pak dari 9.000 rupiah. Dalam bentuk apa? Program itu baru satu Pak, ekonomi. Kedua sosial budaya. Ketiga infrastruktur. Ada 8 item yang bisa kita penuhi Pak. Kalau CSR yang disebutkan oleh adik kita tadi di sini itu undang-undang tahun 2007, udah lama Pak. Ini ada undang-undang baru, namanya program pemberdayaan masyarakat. Terakhir tahun 2020 dan itu wajib perusahaan harus buat. Sayangnya tidak didukung oleh pemerintah daerah. Harusnya cetak birunya itu dari pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah yang mewajibkan kami untuk masyarakat Air Bangis nelayannya. Kali itu masyarakat nelayan. Programnya ini. Kamu isi itu. Nah sekarang saya sudah ketemu sama Pak Wakil Bupati Pak. Sudah ketemu sama Pak Wali Nagari. Pak tolong cepat untuk 2023 musrembangnya yang mesti kita kembangkan di daerah Air Bangis itu apa? Supaya saya segera bisa mengajukan ke perusahaan. Perusahaan bisa jamin dananya. Kalau memang nelayan yang minta, ayo buat. Apa programnya? Kalau memang masalah ekonomi, ya kita bantu Pak. Jadi mohon Pak, mohon nantinya kami ini benar-benar mungkin Bapak saya ini tahu banget lah sifat saya bagaimana dari dulu. Kami ini Pak, saya sampai bicara ini mohon maaf Pak ya, saya agak panjang sedikit. Saya berbicara di depan Pak Menteri Budi-Karya Pak Menteri Perhubungan waktu kita bantu izin pelabuhan Teluk Kapal. Tidak ada pemerintah daerah yang sehebat pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Yang bupatinya mau datang. Mungkin Pak Bahar sendiri yang ketemu Pak Zulkifli Hasan. Masih ingat Pak? Waktu kita lepasin ini dari hutan lindung, beliau sendiri yang ketemu Pak Zulkifli. Kita yang antar beliau. Kalau nggak keluar dari hutan lindung Pak. Artinya Pak, kami juga memikirkan semua masyarakat Pak. Nggak mungkin kita enggak. Tapi tolong kasih kesempatan kami sejahtera dulu. Jadi minta tolong Pak, kalau ada apa-apa coba nih. Dibikin data yang benar. Kami sudah jadi tertutup selama 1 bulan dan saya kerepotan di Jakarta. Ngadepin Kementerian Lingkungan Hidup, ngadepin direktur di SDM, di SDM itu ada Dirtekling Pak. Saya sampai ketemu beliau, saya jelasin situasi. Nah, jadi mohon dengan adanya rapat ini Pak, cap bahwa kami beratur mencemari lingkungan, kalau bisa hilang lah Pak. Karena pada kenyataannya kami tidak lakukan itu. Itu aja Pak, Wakil Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya yang sudah jauh datang ke Jakarta. Jadi dari poin-poin tadi mungkin walaupun ada isi nanti kalau ditambahkan nanti bisa dicatat sebagai kesimpulan kita Pak. Yang pertama tadi awal dari PPM program pemberdayaan masyarakat PT GMK juga akan Pak izin Pak, kalau perusahaan itu capnya pencemaran lingkungan hidup itu sama kayak laki-laki capnya pemerkosa, itu jujur Pak. Itu analoginya begitu. ya, tapi udah jelaskan tadi. Pak Kades telah bilang bahwa saya ramah lingkungan, tidak ada ipal, tidak ada buang air, Pak. Itu
dan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Kita ini diawasinya Pak lebih dari Bapak ngawasin kami, sejujurnya. Dan saya mohon maaf dengan segala hormat, saya dari tadi Pak, dari beberapa bulan kemarin, 2 bulan lah mungkin ya, sampai tadi, saya masih jadi tertuduh Pak pencemaran lingkungan. Itu fatal membuat perusahaan bilang pencemaran lingkungan. Tapi setelah kita dengar penjelasan Pak Kadis, ternyata kami tidak mencemari lingkungan. Jadi kami juga minta tolong Pak, kalau melakukan segala sesuatu kami dengan data. Saya dipanggil Pak di Jakarta oleh Direktur Minerba mengenai masalah ini. Saya bilang kami akan rapat di mana, di DPRD Pasaman Barat untuk memperjelas semua persoalannya. Bayangkan Pak, kami dituduh sebagai pencemar lingkungan, itu berat buat perusahaan Pak. Tapi ternyata yang keluar kami tidak mencemar lingkungan, dan pencemaran lingkungan dikaitkan dengan kontribusi